Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum kita mengawali perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk perkuliahan yang ketiga ini, kita akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individual. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi adalah suatu proses individu di dalam mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris agar memberikan arti dalam lingkungannya. Dengan kata lain yaitu setiap individu bisa melihat hal yang sama, namun mengartikannya secara berbeda. Persepsi dalam pengambilan keputusan individual ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor pelaku persepsi. Yang kedua, faktor dalam situasi. Sedangkan yang ketiga yaitu faktor pada target. Persepsi yang dipengaruhi oleh faktor pelaku persepsi meliputi yang pertama yaitu sikap, yang kedua motivasi, yang ketiga kepentingan atau minat, yang keempat pengalaman, dan yang kelima yaitu pengharapan. Sedangkan persepsi yang dipengaruhi oleh faktor dalam situasi di sini meliputi yaitu yang pertama faktor tentang waktu, kedua keadaan atau tempat kerjanya, dan yang ketiga yaitu keadaan sosial. Sedangkan persepsi yang dipengaruhi pada faktor target di sini meliputi pada hal-hal yang baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Persepsi orang sama dengan yaitu membuat penilaian mengenai orang lain. Di sini persepsi seseorang yaitu dibagi ada 3 persepsi orang, yaitu yang pertama tentang teori atribusi. Teori atribusi ini yaitu suatu teori yang mengarahkan bagaimana kita mengamati perilaku individu dan mencoba menentukan apakah masalah tersebut timbul dari luar atau dari dalam. Teori atribusi ini meliputi 3 teori, yaitu yang pertama teori kekhususan, yang kedua teori konsensus, dan yang ketiga yaitu teori kesinambungan dan konsistensi. Apakah yang dimaksud dengan teori kekhususan? Teori kekhususan di sini yaitu menunjukkan apakah setiap individu memperlihatkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Sedangkan teori atribusi konsensus yaitu bila seseorang dihadapkan pada situasi yang sama dan menjawab dengan cara yang sama pula. Sedangkan teori atribusi yang ketiga yaitu kesinambungan dan konsistensi. Kesinambungan dan konsistensi di sini yaitu bila seseorang pada setiap waktu melakukan suatu tindakan dengan cara yang sama. Di sini dalam teori atribusi ada suatu teori yaitu teori kekeliruan atribusi mendasar. Teori kekeliruan
atribusi yang mendasar, yaitu karena kesalahan atau bias dalam teori atribut. Kesalahan atribusi yang fundamental atau fundamental attribution error yaitu sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Bias pemikiran diri sendiri atau self-serving bias di sini yaitu sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal seperti kemampuan atau usaha, tetapi menyalahkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Sedangkan persepsi orang penggunaan jalan pintas dalam pertimbangan yaitu yang pertama, persepsi yang selektif. Persepsi yang selektif di sini yaitu persepsi yang kecenderungannya hanya memperlihatkan pada aspek tertentu dari seseorang yang mendasarkan kepentingan, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Yang kedua yaitu proyeksi. Di sini proyeksi untuk penggunaan jalan pintas dalam pertimbangan yaitu memproyeksikan sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri kepada orang lain. Yang ketiga yaitu stereotyping. Stereotyping di sini yaitu suatu perangkat keyakinan tentang karakteristik orang dari suatu kelompok yang disamaratakan terhadap semua anggota kelompok itu. Yang keempat yaitu efek halo atau halo efek. Yang dimaksud dengan efek halo di sini yaitu mengevaluasi secara umum didasarkan pada satu ciri saja. Yang terakhir yaitu efek kontras atau kontras efek. Efek kontras di sini yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, berpangkat lebih tinggi atau lebih rendah dalam karakteristik yang sama. Persepsi yang ketiga yaitu tentang penerapan khusus dalam organisasi. Penerapan khusus dalam organisasi di sini yaitu wawancara tentang pekerjaan, penilaian suatu pekerjaan, usaha pegawai, dan ketaatan pegawai. Pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan individual di sini yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah atau problem. Pengambilan keputusan individu ini dapat dilakukan oleh manajer puncak maupun manajer tingkat menengah dan bawah. Untuk manajer puncak, pengambilan keputusan individu di sini itu tentang yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Di sini untuk tujuan organisasi, pengambilan keputusan dilakukan oleh manajer puncak. Yang kedua, bagaimana menata kantor pusat. Kantor pusat ini dalam penataannya itu dilakukan oleh manajer puncak. Yang ketiga yaitu menentukan lokasi bangunan pabrik yang baru. Apabila suatu pabrik akan membangun atau
membangun pabrik yang baru, pengembangan pabrik, di sini yang menentukan di mana lokasi pabrik baru tersebut dilakukan oleh manajer puncak. Sedangkan untuk pengambilan keputusan individu yang dilakukan oleh manajer tingkat menengah maupun manajer tingkat bawah, di sini yaitu pengambilan keputusan tentang penetapan schedule atau jadwal yang baru. Di sini apabila dalam suatu organisasi ada perubahan jadwal, maksudnya ini bisa jadwal masuk bekerja maupun jadwal proses produksi. Sehingga untuk menentukan schedule atau jadwal yang baru dilakukan oleh manajer tingkat menengah maupun manajer tingkat bawah. Keputusan yang kedua yaitu tentang menyeleksi pegawai baru. Apabila suatu perusahaan yang membutuhkan atau membuka lowongan formasi pegawai, maka yang melakukan penyeleksian terhadap pegawai baru tersebut menjadi tugas manajer tingkat menengah maupun manajer tingkat bawah. Yang ketiga yaitu menetapkan pembayaran yang harus dialokasikan. Di sini maksudnya yaitu apabila suatu perusahaan akan melakukan pembayaran pada suatu barang yang sudah dibeli, maka manajer tingkat menengah atau manajer tingkat bawah akan mengalokasikan besarnya biaya yang digunakan untuk pembayaran pembelian suatu barang. Model pengambilan keputusan optimasi. Di sini model pengambilan keputusan optimasi maksudnya yaitu suatu model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu-individu seharusnya berperilaku agar memaksimalkan suatu hasil. Jadi model ini menggambarkan bagaimana setiap individu berperilaku sehingga memberikan hasil yang optimal. Langkah-langkah dalam model optimasi di sini yaitu yang pertama, lakukan kebutuhan akan suatu keputusan. Yang kedua, menentukan kriteria yang diputuskan. Yang ketiga, menentukan kriteria yang berbobot. Yang keempat, menilai beberapa alternatif. Dan yang terakhir adalah memilih alternatif yang dibutuhkan. Sedangkan asumsi model optimasi di sini yaitu berorientasi pada tujuan, mengetahui semua pilihan, adanya pilihan yang jelas, adanya pilihan yang tetap, dan yang terakhir yaitu pilihan akhir memberikan hasil yang maksimum. Di sini ada model-model keputusan yang lain, yaitu di sini ada 3 model keputusan. Yaitu yang pertama, model satisficing atau kepuasan. Model satisficing atau kepuasan yaitu suatu model pengambilan keputusan untuk memilih pertama kali pemecahan yang dianggap cukup baik, yaitu yang dianggap sangat memuaskan. Intinya dari model kepuasan ini yaitu pengambil keputusan dihadapkan pada masalah yang rumit. Model pengambilan keputusan yang kedua yaitu model keunggulan implisit. Model keunggulan implisit di sini yaitu suatu model pengambilan keputusan secara dini dalam proses keputusan. Pengambil keputusan secara implisit atau tersurat memilih suatu alternatif yang lebih diinginkan
sebelumnya dalam proses pengambilan keputusan dan penalaran terhadap pilihan. Model yang ketiga yaitu model intuitif. Model intuitif yaitu suatu model pengambilan keputusan yang tidak sadar diciptakan dari dalam pengalaman yang terasing. Intuisi ini tidak harus berjalan secara tidak bergantung dengan analisis rasional. Lebih cepat, keduanya saling melengkapi atau komplementer. Model intuisi dapat diidentifikasikan dalam kondisi, yaitu yang pertama, apabila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, apabila hanya sedikit preseden untuk diikuti. Yang ketiga, apabila variabel-variabel kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, apabila fakta yang terbatas. Kelima, apabila fakta tidak jelas dengan menunjukkan jalan untuk dituruti. Yang keenam, apabila data analitis kurang berguna. Yang ketujuh yaitu apabila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan yang terakhir yaitu apabila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera diambil keputusan yang tepat. Model intuisi dapat diterapkan yaitu yang pertama pada pengambil keputusan pada ujung depan. Pengambil keputusan pada ujung depan di sini yaitu pengambil keputusan untuk menghindari analisis sistematis, tetapi dengan intuisinya. Yang kedua yaitu pengambil keputusan pada ujung belakang. Di sini yaitu pengambil keputusan mengandalkan pada analisis sistematis, kemudian diendapkan beberapa hari dan pada akhirnya diputuskan dengan intuisinya. Etika dalam pengambilan keputusan ini ada 3 etika, yaitu yang pertama etika utilitarianisme, yang kedua whistleblower, dan yang ketiga yaitu etika perilaku. Etika dalam pengambilan keputusan yang pertama yaitu kita masuk ke utilitarianisme, yaitu pembuatan keputusannya semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran untuk menghasilkan sesuatu yang baik dalam jumlah yang besar dan umumnya dapat ditemukan dalam pembuatan keputusan berbasis bisnis. Kelebihan yang dimiliki oleh kriteria ini yaitu kriteria utilitarianisme yaitu pencapaian efisiensi dan produktivitas. Sedangkan kelemahannya yaitu mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh individu. Kedua yaitu whistleblower. Whistleblower di sini yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki, seperti saling menghargai dan melindungi hak-hak dasar tiap individu. Hal ini diterapkan untuk memberikan kepada whistleblower, yaitu individu yang membuka masalah organisasi secara tidak pantas pada media atau pemerintah menggunakan hak untuk berbicaranya. Kelebihan dari kriteria ini yaitu perlindungan pada individu dari kecelakaan dan mengutamakan kebebasan serta privasi. Sedangkan kelemahannya yaitu
mencegah tercapainya efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga yaitu etika perilaku. Etika perilaku di sini yaitu pembuatan keputusan yang berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dalam distribusi keuntungan dengan biaya. Umumnya etika perilaku ini digunakan oleh serikat pekerja agar mereka mendapatkan upah yang sama dengan job description yang dilaksanakan. Kelebihan dari kriteria ini yaitu adanya perlindungan pada individu yang lebih lemah. Sementara kelemahannya mengurangi inovasi, produktivitas, dan pengambilan resiko. Pengambilan keputusan yang etis. Di sini ada 3 kriteria keputusan etis, yaitu yang pertama, kriteria manfaat. Kriteria manfaat ini yaitu keputusan yang diambil dapat memberikan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Kriteria yang kedua yaitu kriteria berfokus pada hak. Di sini keputusan individu yang konsisten dengan kebebasan dan keistimewaan mendasar. Tekanan pada hak berarti menghormati dan melindungi hak-hak dasar dari para individu. Kriteria yang ketiga yaitu kriteria yang berfokus pada keadilan. Pada kriteria ini mensyaratkan individu-individu itu untuk mengenakan dan memperketat aturan-aturan secara adil, serta tidak berat sebelah, sehingga ada pembagian manfaat dan biaya yang sangat pantas. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan perilaku yang etis ini ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu tahap perkembangan moral. Pada tahap perkembangan moral di sini yaitu suatu penilaian terhadap kapasitas seseorang untuk menimbang yang secara moral benar. Makin tinggi perkembangan moral seseorang, maka akan makin kurang bergantung pada pengaruh-pengaruh luar dan makin cenderung berperilaku etis. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan organisasional. Faktor lingkungan organisasional di sini yaitu orang-orang yang kekurangan rasa moral yang kuat akan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengambil keputusan yang tidak etis jika mereka dihambat oleh lingkungan organisasional yang tidak menyukai perilaku semacam itu. Namun sebaliknya, individu yang sangat berbudi dapat dicemari oleh suatu lingkungan organisasional yang mengizinkan atau mendorong praktek-praktek yang tidak etis. Faktor yang ketiga yaitu tentang tempat kedudukan kendali atau locus of control. Tempat kedudukan kendali di sini merupakan karakteristik kepribadian yang mengukur sejauh mana orang tersebut meyakini bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka. Tempat kedudukan kendali atau locus of control ini ada 2. Yang pertama yaitu locus of control internal. Di sini lebih mengandalkan pada standar internal mereka sendiri mengenai benar atau salah untuk memandu perilaku mereka. Yang kedua,
Local of control eksternal. Di sini lebih kecil kemungkinannya untuk memikul tanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi dari perilaku mereka, dan lebih besar kemungkinan untuk mengandalkan pengaruh-pengaruh eksternal. Demikian kuliah secara daring yang ketiga ini tentang persepsi dan perilaku individual. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.